Halo Sobat Investor, di video ini saya akan membahas salah satu permintaan yang paling banyak dari Sobat Investor pada saat polling topik yang akan dibahas untuk video, yaitu berapa uang atau aset investasi yang dibutuhkan untuk pensiun dini. Di video ini nantinya saya akan membahas apakah mungkin bagi kita untuk bisa pensiun dini, berapa kira-kira uang atau aset investasi yang dibutuhkan agar kita bisa meninggalkan pekerjaan kita dan bergantung dari aset investasi? Bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai ke sana? Dan investasi apa saja yang cocok untuk mendukung dana pensiun yang akan kita persiapkan? Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Sobat Investor, pada video ini saya akan membahas mengenai berapa jumlah uang atau aset minimal yang dibutuhkan agar seseorang dapat berhenti bekerja dan sepenuhnya menggantungkan hidup dari aset investasinya. Sebelum kita masuk ke dana pensiun, ada dua dana yang sebenarnya harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah dana darurat. Dana darurat ini biasanya kita gunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang mungkin munculnya mendadak. Misalnya, apabila kondisi perekonomian di Indonesia ini memburuk dan tiba-tiba terjadi PHK massal, setidak-tidaknya kita akan memiliki dana cadangan yang bisa kita gunakan apabila kita diberhentikan bekerja. Biasanya, dari berbagai macam sumber, dana darurat ini harus dialokasikan sebanyak 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan. Apabila Sobat Investor mau lebih konservatif lagi, Sobat Investor bisa mengeset sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan atau 1 tahun pengeluaran. Misalnya, Sobat Investor memiliki pengeluaran bulanan sebesar 5 juta. Maka dana darurat, apabila kita memakai angka 6 bulan dari pengeluaran bulanan, total yang harus dipersiapkan adalah sebesar 6 dikalikan 5 juta atau 30 juta. Untuk dana darurat ini, karena memang harus bisa kita cairkan sewaktu-waktu, maka kita harus tempatkan di reksadana pasar uang ataupun deposito. Oke, berikutnya, selain dana darurat, kita juga bisa mempersiapkan yang namanya dana jangka menengah. Dana yang akan dibutuhkan dalam waktu sekitar 3-5 tahun. Misalnya Sobat Investor memiliki anak, dan di mana dalam waktu 3-5 tahun anak tersebut harus bersekolah. Nah, Sobat Investor bisa mempersiapkan tabungan untuk dana jangka menengah ini. Sobat Investor harus penuhi terlebih dahulu tabungan ini ya, sebelum Sobat Investor masuk ke dana pensiun. Biasanya kita bisa menempatkan di reksadana pendapatan tetap. Reksadana pasar uang tadi ya, keuntungannya kurang lebih sekitar 5-7% ya, mengikuti BI rate juga. Sedangkan apabila kita masuk ke reksadana pendapatan tetap, keuntungannya sekitar 8-9%. Kurang lebih naik 1-2% di atas reksadana pasar uang. Namun Sobat Investor harus perhatikan, di reksadana pendapatan tetap, ini ada resiko naik turun atau volatilitas harga dari si reksadana sendiri. Alasannya karena obligasi yang dimiliki oleh reksadana itu dijual di pasar sekunder sehingga harganya juga bisa naik maupun turun. Apabila Sobat Investor memang orang yang memiliki toleransi resiko yang tidak terlalu tinggi atau rendah, untuk dana menengah sendiri pun Sobat Investor juga bisa masukkan di reksadana pasar uang atau deposito ya, tidak perlu harus reksadana pendapatan tetap. Namun apabila Sobat Investor memiliki toleransi resiko yang lebih tinggi sedikit, ya Sobat Investor bisa masukkan di reksadana pendapatan tetap. Karena volatilitas atau naik turun harga dalam waktu 3-5 tahun biasanya sudah akan hilang ya, sudah bisa teredam. Oke, mari kita akan masuk ke dana pensiun. Sekarang saya akan meminta Sobat Investor untuk menuliskan terlebih dahulu berapa angka kebutuhan kira-kira untuk bisa pensiun. 1M, 100 juta, 200 juta, 5M. Silakan Sobat Investor tuliskan di kolom komentar. Saya akan beri waktu 5 detik. Percaya atau tidak, jumlah kebutuhan tiap-tiap orang berbeda-beda untuk bisa mencapai bebas finansial atau pensiun dini. Ada orang yang bisa bebas finansial dengan hanya uang misalnya 2,5 miliar saja. Ada orang yang punya uang 10 miliar pun
tapi tetap tidak cukup untuk bebas finansial karena lifestyle atau pengeluarannya tidak sehat. Nah, apakah ada rumus universal untuk menentukan jumlah uang minimal yang kita perlukan agar bisa pensiun dini dan menggantungkan hidup kita dari aset investasi saja? Jawabannya adalah ada. Nah, mari kita masuk ke suatu konsep yang dikenal dengan The 4% Rule. Pada tahun 1998, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Coley dan rekan-rekannya yang berjudul Sustainable Withdrawal Rates from Your Retirement Portfolio. Di penelitian ini dijelaskan berapakah persentase penarikan dana rutin yang aman agar suatu aset investasi tidak habis-habis apabila ditarik terus-menerus setiap tahunnya. Mari kita coba lihat suatu tabel yang berisikan penelitian dari para peneliti ini. Mereka meneliti dan mensimulasikan imbal hasil dari saham dan obligasi. Mereka membagi menjadi beberapa tipe portfolio, misalnya isinya adalah 100% dari saham, isinya ada juga yang 50-50, ada juga yang 25-75, dan juga ada yang 100% obligasi. Mereka akan melakukan simulasi untuk menarik setiap bulannya. Dengan total penarikan itu adalah suatu angka tertentu bervariasi dari 3% sampai 12% dari total portfolio. Misalnya kita ambil suatu angka yaitu 4%. Apabila sobat investor punya dana pensiun 1 miliar, apabila kita menarik 40 juta setiap tahun, dan ditariknya itu nanti setiap bulannya 40 juta dibagi 12 ya, maka berapa persentase kesuksesan apabila dana tersebut ditarik dengan mengikuti tahun-tahun tertentu. Misalnya saya akan ambil contoh komposisi portfolio 75% saham dan 25% obligasi. Apabila dana pensiun tersebut ditarik 4% setiap tahun, maka dalam 20 tahun dana dari sobat investor tidak akan habis-habis. Karena return dari saham dan obligasi itu jauh di atas 4%. Dan dana yang nantinya ditarik 4% tadi, sisanya nanti akan diputarkan kembali ke dalam portfolio investasi. Dan seterusnya ya, 25 tahun juga 100% kemungkinan suksesnya, dan 30 tahun juga 100% kemungkinan suksesnya. Ternyata dengan simulasi ini, mereka menemukan bahwa 4% merupakan angka yang aman untuk dilakukan penarikan dana rutin setiap tahunnya dari sebuah aset investasi selama setidak-tidaknya 30 tahun tanpa perlu khawatir bahwa asetnya itu akan habis, baik saat kondisi ekonomi baik maupun saat kondisi ekonomi buruk. Oke, apa yang bisa kita ambil dari hasil penelitian ini? Apabila kita ingin hidup dari hasil investasi, dengan menggunakan matematika sederhana, kita bisa merumuskan 4% dikalikan aset investasi sama dengan pengeluaran tahunan. Atau aset investasi itu sama dengan 1 dibagi 4% dikalikan pengeluaran tahunan. 1 dibagi 4% adalah 25. Uang atau aset investasi yang dibutuhkan rumusnya adalah 25 kali pengeluaran. Apabila pengeluaran tahunan dari sobat investor itu adalah 100 juta setahun, maka sobat investor perlu 2,5 miliar untuk bisa mengatakan bahwa saya bebas finansial atau saya bisa pensiun dini. Apabila sobat investor punya lifestyle yang sangat glamor, di mana pengeluaran tahunnya itu bisa sampai 500 juta, maka sobat investor memerlukan 12,5 miliar untuk bisa pensiun dini. Tentu saja penelitian di atas dilakukan dengan menggunakan data historis dari Amerika. Otomatis return saham dan rata-rata inflasi di US itu berbeda dengan di Indonesia. Apabila kita ingin menerapkan the 4% rules, berikut hal yang harus diperhatikan. Pertama, berdasarkan data inflasi dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi di Indonesia nilai mediannya adalah 6%. Meskipun dalam 1 tahun terakhir ini inflasi kita di bawah 4%, supaya kita bisa konservatif, maka kita harus tetap memakai 6%. Return tahunan dari aset investasi kita berarti minimal harus 10%. Maksudnya apa 10%?
Dengan inflasi 6% tadi, ditambah dengan the 4% rule, 4% tadi kita tarik, ketika kita jumlahkan, jumlahnya adalah 10%. 4% itu ditarik untuk pengeluaran, 6%-nya akan diputarkan kembali untuk mengcounter inflasi. Apabila return rata-rata tidak sampai 10% per tahun, maka kita harus melakukan sedikit modifikasi. Misalnya, racikan dari sobat investor ini, return asetnya itu hanya 9%. Maka kita hanya bisa menarik 3% dari aset investasi. The 4% rules berubah menjadi the 3% rules. Dengan the 3% rules, maka aset investasi haruslah 33 kali dari pengeluaran tahunan. Misalnya return dari aset tersebut hanya 8%, maka kita hanya bisa menarik 2% dari aset investasi karena 6%-nya kita perlukan untuk putarkan kembali. Sehingga the 4% rules berubah menjadi the 2% rules. Dengan the 2% rules, maka aset investasi haruslah 50 kali dari pengeluaran tahunan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung pengeluaran bulanan saya? Mari kita lihat salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk mencatat pengeluaran bulanan saya. Kita akan ketikkan Money Manager di sini. Jadi ini adalah aplikasi yang saya gunakan, yaitu Money Manager Expense and Budget. Aplikasinya cukup bagus, ratingnya 4,7 dari 220.000 review dan sudah di-download 5 juta kali. Kita akan buka saja ya. Jadi cara kerja dari aplikasi ini adalah kita akan mencatat pengeluaran harian kita. Kenapa kok kita harus mencatat pengeluaran harian kita? Karena seringkali kita tidak sadar seberapa besar pengeluaran kita ketika kita tidak mencatat. Terkadang kita membeli A, membeli B, dan tiba-tiba kita merasa di akhir bulan uang kita sudah habis. Nah, dengan kita mendisiplinkan diri untuk mencatat pengeluaran kita nanti akan jadi tahu kita ini borosnya di mana. Dan apabila kita ingin pensiun dini, maka cara yang paling gampang adalah kita menurunkan pengeluaran kita. Sehingga kebutuhan dana pensiun kita tadi, 25 kali pengeluaran, itu jumlahnya lebih sedikit. Dengan kita menekan lifestyle, maka kita bisa pensiun lebih cepat. Mari kita coba lihat, sobat investor bisa tekan tanda plus ya di sini ya. Nah, di tanda plus ini sobat investor bisa masukkan, misalnya kita pilih akunnya itu adalah cash, kemudian kategorinya kita bisa pilih, ada banyak kategori, sobat investor juga bisa tambah sendiri, ada food, social life, transportation, kebutuhan rumah tangga, edukasi, kesehatan, dan seterusnya. Kita misalnya masukkan kategori food, di mana misalnya saya habis makan 40.000, saya catat misalnya makan di restoran. Dan setelah kita inputkan, sobat investor nanti bisa melihat pengeluaran kita seperti apa. Saya akan coba tunjukkan pada saat awal-awal saya menggunakan ini, saya cukup kaget. Ternyata pengeluaran saya lumayan besar juga. Mari kita lihat. Jadi saya akan mencontohkan bulan 2019 April, di mana pengeluaran bulanan saya itu mencapai 15,8 juta ya. Menurut saya pengeluaran ini bisa tergolong cukup besar. Ini adalah pengeluaran total saya sekeluarga. Dan kita bisa lihat di sini, kita scroll ya, item-itemnya nanti saya sensor untuk privacy. Di sebelah kiri sini itu adalah kategorinya, dan di sebelah sini adalah pengeluaran, ini adalah catatan kita. Kita harus benar-benar rutin dan rajin dalam mencatat pengeluaran ini, supaya kita benar-benar bisa tahu dan merencanakan dana pensiun kita ini sebenarnya berapa. Di sini ada statistik ya, sobat investor bisa klik di stats. Ternyata kita bisa melihat bahwa pengeluaran dari makan saya itu sampai 3 juta ya. Jadi sebenarnya apakah worth it pengeluaran makanan ini sampai 3 juta? Ternyata setelah saya analisa, saya banyak sekali order makanan di luar. Dan juga membeli misalnya minuman-minuman seperti teh maupun kopi yang harganya itu cukup mahal. Dan ini kita bisa jadikan evaluasi apabila kita mau cutting biaya, kita bisa cek. Apabila saya memakai contoh pengeluaran bulanan 15 juta, saya kalikan 12, maka totalnya adalah 180 juta. 180 juta apabila saya kalikan 25, maka jumlahnya adalah 4,5 miliar.
Apakah bisa kita lihat, adakah pos-pos pengeluaran yang bisa kita kurangi? Seandainya saya bisa mereduksi menjadi 10 juta, maka dana pensiun kita itu berkurang dari 4,5 miliar hanya menjadi 3 miliar saja ya. Sekarang setelah Sobat Investor mengetahui berapa kebutuhan dana pensiun, maka yang kita akan bahas setelah ini adalah bagaimana atau berapa jumlah tabungan rutin yang harus kita sisihkan setiap bulannya agar kita bisa mencapai dana pensiun tersebut. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Saya bukan seorang financial planner, namun saya sempat membaca buku Engineering Economy yang mana diajarkan konsep time value of money. Sebenarnya menurut saya, time value of money ini adalah salah satu basic dari personal finance yang harusnya wajib diajarkan di semua kurikulum S1. Karena manfaatnya begitu besar bagi mahasiswa setelah mereka lulus dan mendapatkan uang. Nah, di time value of money ini diajarkan bahwa nilai dari suatu uang dari waktu ke waktu akan berbeda-beda. Karena ada yang namanya bunga atau interest. Dan ada 5 faktor penting dalam time value of money. Yang pertama adalah future value atau FV, yang merupakan nilai masa depan dari uang. Yang kedua adalah present value, yang merupakan nilai masa kini dari sebuah uang. Yang terakhir adalah payment atau PMT, yang merupakan anuitas atau aliran kas yang diterima atau dikeluarkan setiap tahunnya. Ada juga I, yaitu bunga investasi, dan N, yaitu jumlah tahun investasi. Di time value of money ada suatu konsep yang mengajarkan kita bagaimana caranya menghitung kebutuhan aliran kas tahunan PMT guna memenuhi suatu nilai masa depan dari uang. Ini yang kita akan coba pakai untuk menghitung berapakah kebutuhan menabung investasi setiap tahun atau PMT tersebut agar bebas finansial atau FV, di mana bebas finansial itu digambarkan dengan 25 kali pengeluaran. Untuk simulasi perhitungannya memang ada banyak sekali kalkulator finansial. Namun saya lebih suka back to basic, saya lebih suka memakai Excel. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah kalkulator finansial sederhana untuk sobat investor. Berikut simulasi perhitungan kebutuhan nabung per tahun untuk orang-orang yang pertama pengeluaran bulanannya adalah 10 juta, kemudian memiliki imbal hasil investasi rencana sebesar 10%, dan tidak punya aset investasi saat ini. Jadi nilai PV atau present value-nya adalah 0. Di sini 10 juta ini bisa diisi dengan apapun ya. Apabila sobat investor punya pengeluaran hanya 5 juta ya diisi 5 juta. Waktu investasi saya masukkan 20 tahun misalnya, nanti kita juga bisa ganti dengan apapun. Nah berikutnya adalah kita harus inputkan berapa rate dari inflasi ya, bisa 5%, bisa 6%, bisa 4%, dan seterusnya. Tujuannya adalah pada saat ini pengeluaran tahunan kita ya memang cuma 120 juta saja. Tapi nanti di akhir tahun ke-20 tahun setelah saat ini, maka pengeluaran tahunan kita itu harus kita sesuaikan dengan inflasi, yaitu sebesar 318,4 juta. Nah, ini nanti akan menjadi target dana pensiun kita pada 20 tahun lagi. Bunga investasi saya masukkan 10% dan aset investasi saat ini saya isi 0. Sobat investasi apabila juga punya aset investasi ya silakan diisi sendiri. Maka kita memakai the 4% rules, 25 kali pengeluaran. Ini saya kalikan 25, nilainya akan menjadi hampir 8M ya. Dengan menggunakan rumus simple ya, rumusnya ada di sini ya. Maka nabung rutin kita setiap tahun itu adalah 138,98 juta. Atau per bulannya itu adalah 11,58 juta ya. Nah ini sobat investor bisa lihat rumus-rumusnya semuanya ada di sini. Kita akan coba bahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil investasi 10%. Sobat investor silakan racik sendiri portfolio investasi Anda. Bisa di saham, bisa di reksadana indeks. Itu adalah investasi yang berbasis kepemilikan atau ekuitas, di mana biasanya rata-rata bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan investasi berbasis hutang. Tapi resikonya juga tergolong lebih tinggi.
Nah, apabila sobat investor memang toleransi resikonya kurang tinggi, sobat investor juga bisa gabungkan juga dengan investasi berbasis utang, seperti misalnya reksadana pendapatan tetap, peer-to-peer lending, deposito, reksadana pasar uang, dan sebagainya. Sobat investor juga bisa melihat 3 buah playlist saya ya. Yuk belajar saham, yuk nabung indeks, dan yuk jadi lender. Untuk mengetahui pengalaman-pengalaman investasi saya di saham, reksadana indeks, dan peer-to-peer lending. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin, nabung 11,58 juta per bulan itu terasa berat. Bisakah kita kurangi? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa berinvestasi pada portfolio investasi yang memiliki rata-rata imbal hasil investasi yang lebih tinggi. Tetapi harus dibarengi juga dengan resiko yang lebih tinggi pula. Ini adalah skenario pertama. Misalnya saya ganti bunga investasi saya menjadi 14%. Bagaimana cara mendapatkan 14%? Ya mungkin dengan sobat investor belajar untuk investasi sendiri di saham ya. Dimana saham sendiri bisa memberikan return jauh lebih tinggi daripada IHSG apabila memang sudah tepat investasinya. Di sini bisa dilihat nabung rutinnya bisa berkurang menjadi 7,29 juta. Skenario lain misalnya pengeluaran 1 bulannya ya kita kurangi. Misalnya tidak 10 juta tetapi 7,5 juta. Bagaimana caranya kita mengurangi pengeluaran dalam 1 bulan? Ya kita bisa dengan hidup lebih sederhana lagi. Kalau bisa pada saat kerja yang biasanya kita sering makan di luar, ya sekarang kita bawa bekal sendiri dari rumah. Misalnya kita suka beli kopi kekinian atau boba, ya ganti dengan air mineral atau buat sendiri. Kita harus kurangi juga hal-hal konsumtif seperti gonta-ganti HP, gonta-ganti laptop, gonta-ganti mobil, dan seterusnya. Dan sobat investor juga bisa unduh aplikasi money tracker seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, agar bisa mencatat pengeluaran per bulannya dan dianalisa mana yang bisa dikurangi. Dan anggaplah apabila kita bisa irit 25%, yaitu menjadi 7,5 per bulan, maka nabung rutin kita per bulan akan berkurang menjadi 8,69 juta. Skenario ketiga adalah ya pensiun dininya kita mundurkan. Tidak lagi 20 tahun, tetapi menjadi 25 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat nabung rutinnya itu setiap bulannya akan menjadi 8,61 juta ya. Atau kita bisa kombinasikan lagi lebih baik ya ketiga-tiganya. Misalnya pengeluaran bulannya kita jadikan 7,5 juta, kemudian bunga investasinya 14%, maka setiap bulan kita hanya nabung rutin di dana pensiun ini 5,47 juta. Khusus untuk sobat investor sekalian, link untuk mendownload file Excel ini akan saya taruh di deskripsi. Oke sobat investor, di episode kali ini saya sudah menjelaskan kepada sobat investor apakah mungkin bagi kita untuk pensiun dini, berapa kira-kira uang yang dibutuhkan, bagaimana caranya mencapai ke pensiun dini tersebut, dan saya juga sudah menjelaskan investasi apa saja yang cocok yang bisa kita pakai untuk mendukung kita ke pensiun dini. Saya juga sudah memberikan contoh bagaimana caranya kita mencatat pengeluaran bulanan kita. Apabila memang masih ada yang belum paham, sobat investor bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang masih belum dipahami. Dan apabila pertanyaan tersebut cukup personal ataupun mungkin panjang, sobat investor bisa DM saya di akun IG di dodi.prayogo ataupun juga email saya. Alamat email saya bisa ditemukan di deskripsi pada channel ini. Oke sobat investor, semoga video ini berguna. Nantikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih.